no primeiro jogo de abertura, assim por assim dizer, da competição, apesar de haver um jogo antes do nosso, mas será o jogo de abertura da competição. Mas isso são ambientes que nós queremos para os nossos jogadores. São mais um momento competitivo importantíssimo e difícil. It's the countries that I have in my heart. Otto gemparkan Piala Dunia U17. Pelatih Portugal U17 Helio Sousa dan bintang top Cristiano Ronaldo berikan pernyataan jujur dan mantap begini soal laga Indonesia U17 versus Argentina di babak 32 besar Piala Dunia U17 besok malam. Fans timnas dipastikan sangat setuju dengarnya. Benarkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Seluruh dunia, khususnya penggemar sepak bola, menantikan duel epik di babak 32 besar Piala Dunia U17 2025 antara Timnas Indonesia U17 melawan raksasa Amerika Selatan Argentina U17. Pertandingan yang akan digelar di Aspire Academy, Qatar besok malam diprediksi menjadi salah satu laga paling emosional dan ketat di babak gugur. Di tengah hiruk-pikuk persiapan kedua tim, perhatian justru tersedot oleh pernyataan mengejutkan yang datang dari markas latihan Timnas Portugal U17. Pelatih Helio Sousa dan mega bintang sepak bola dunia yang kini bertindak sebagai mentor dan penasehat strategis Portugal U17, Cristiano Ronaldo, menyampaikan pesan belak-belakan yang menyentuh performa Indonesia U17. Pernyataan mereka bukan hanya pujian, melainkan sebuah peringatan keras kepada semua tim di turnamen ini, termasuk tim mereka sendiri, agar tidak meremehkan kebangkitan Garuda Muda. Pelatih Portugal U17, Helio Sousa, yang dikenal dengan ketenangan dan kecerdasannya meracik taktik, memulai pernyataannya dengan mengakui kehebatan perjuangan Timnas Indonesia di bawah asuhan Nova Arianto. Ia mengaku terkesan dengan mentalitas yang ditunjukkan Garuda Muda. Saya harus jujur, saya sangat terkesan dengan kebangkitan Timnas Indonesia U17. Awalnya mungkin ada pandangan sebelah mata dari beberapa pihak menganggap mereka tim lemah dari ASEAN. Namun Indonesia telah membuktikan kepada seluruh dunia bahwa mereka adalah tim yang legit, ujar Sousa. Sousa secara khusus menyoroti perubahan signifikan yang ia lihat dalam permainan Timnas Indonesia. Mereka memiliki skuad yang komplit di setiap lini, gaya bermain yang mulai menemukan identitasnya, dan yang paling penting, pelatih mereka yang sangat disiplin. Progres mereka dari laga ke laga di fase grup sangat bagus. Mereka mampu bersaing di level dunia, dan itu adalah pencapaian yang harus dihormati. Sousa bahkan secara berani memprediksi hasil pertandingan tersebut akan sangat ketat hingga akhir. Saya pikir ini akan menjadi laga yang sangat seru. Saya bahkan memprediksikan adu penalti akan terjadi. Di momen itulah bukan lagi tentang taktik, tetapi tentang kekuatan mental berbicara. Siapa yang paling tenang, dialah pemenangnya. Terakhir, Sousa menyampaikan harapan yang menusuk terkait kontroversi wasit yang sempat merugikan Indonesia di fase grup. Saya harap semoga wasit besok malam akan bertindak fair dan tidak curang. Saya tidak ingin melihat kejadian Indonesia dikerjai wasit saat melawan Zambia dan Brasil di fase grup terulang. Integritas pertandingan ini harus dijaga demi kemajuan sepak bola remaja. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo memberikan dukungan moral yang luar biasa besar kepada skuad Garuda Muda, sambil melontarkan peringatan keras yang ditujukan langsung ke kubu Argentina. Dalam sesi wawancara eksklusif di Qatar, Ronaldo menegaskan bahwa Argentina akan membuat blunder fatal jika sampai meremehkan kekuatan Indonesia. Ronaldo yang dikenal memiliki standar kemenangan yang absolut menyatakan bahwa meremehkan lawan di turnamen besar adalah jalan pintas menuju penyesalan. Ini adalah Piala Dunia, di sini tidak ada tim yang lemah. Jika Argentina atau tim manapun menganggap Indonesia U17 adalah tim yang mudah dikalahkan,
Itu adalah kesalahan besar, sebuah kesalahan yang akan sangat mereka sesali usai laga jika itu terjadi, tegas Ronaldo dengan nada serius. Pemain yang akrab disapa CR7 ini menekankan bahwa keberhasilan Indonesia melaju ke 32 besar terlepas dari bagaimana caranya adalah bukti bahwa mereka layak berada di panggung tertinggi. Indonesia telah menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Dalam sepak bola, fighting spirit dan disiplin bisa mengalahkan kualitas individu. Argentina harus datang dengan fokus 100% atau mereka akan terpeleset. Saya melihat potensi kejutan besar di laga ini, tambahnya. Lebih lanjut, Ronaldo secara spesifik memuji kualitas pelatih dan 4 pemain yang ia anggap sebagai kartu as Garuda Muda. Saya telah mengamati mereka. Nova adalah pelatih hebat yang mampu menanamkan kedisiplinan dan struktur permainan yang jelas. Dia membuat tim ini sangat sulit dikalahkan, puji Ronaldo. Ronaldo juga memberikan apresiasi taktis terhadap gaya bermain yang diusung oleh Nova Arianto. Formasi 3-4-3 bertahan serang balik ala Indonesia begitu berbahaya. Ketika mereka merebut bola, mereka memiliki kecepatan untuk langsung melancarkan serangan balik yang sangat efisien, jelasnya. Mengakhiri komentarnya, Ronaldo memberikan dukungan penuh dan harapan terbaiknya bagi perjuangan timnas Indonesia U17. Saya harap Indonesia mendapatkan hasil positif di laga ini. Mereka telah menunjukkan semangat juang dan dedikasi. Perjuangan mereka adalah inspirasi. Semangat, good luck Indonesia muda. Tunjukkan kepada dunia apa yang kalian miliki, tutup sang legenda. Kini bukan hanya Argentina yang harus waspada, tetapi setiap tim yang berada di babak gugur. Indonesia U17 telah mendapatkan pengakuan global yang jauh melampaui ekspektasi. Laga besok malam di Aspire Academy yang mempertemukan semangat pantang menyerah Indonesia dan kekuatan tradisional Argentina, kini bukan hanya pertarungan di lapangan. Ini adalah pertarungan mental, taktik, dan pembuktian bahwa keajaiban dan keadilan seperti yang disaksikan melalui intervensi FIFA memang berpihak pada mereka yang berjuang keras. Namun, tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Bursa pelatih timnas Indonesia kembali bergeliat dan kali ini muncul nama baru yang cukup mengejutkan. Seorang pelatih berpengalaman asal Islandia, Heimir Hallgrímsson, dikabarkan tengah masuk dalam radar PSSI untuk menjadi juru taktik anyar skuad Garuda. Saat ini, Hallgrímsson sendiri masih menjabat sebagai pelatih timnas Irlandia, namun rumor yang beredar menyebutkan bahwa masa depannya bersama The Green Army tengah berada di ujung tanduk. Kabar mengejutkan tersebut pertama kali diberitakan oleh media asal Irlandia, Irish Examiner. Dalam laporan eksklusifnya, media tersebut mengungkap bahwa Hallgrímsson yang sebelumnya pernah menukangi timnas Jamaika, kini menarik perhatian dari PSSI yang sedang aktif berburu pelatih baru setelah posisi pelatih kepala timnas Indonesia menjadi kosong. Heimir Hallgrímsson dikabarkan menarik minat dari Indonesia jika masa jabatannya sebagai pelatih Irlandia berakhir bulan ini, tulis Irish Examiner, dikutip Rabu 12 November 2025. Laporan itu juga menyoroti kondisi terkini kursi pelatih kepala timnas Indonesia yang memang tengah lowong usai pemecatan Patrick Kluivert. Seperti diketahui, legenda sepak bola asal Belanda tersebut harus angkat kaki dari posisinya setelah gagal mengantarkan skuad Garuda menembus putaran final Piala Dunia 2026. Situasi tersebut membuat PSSI bergerak cepat mencari pengganti yang dinilai mampu membangun kembali fondasi permainan dan semangat timnas Indonesia. Media Irlandia itu pun turut mengaitkan rumor ini dengan pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang beberapa waktu lalu menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi daftar berisi 5 calon pelatih. Meskipun begitu, Erick tidak mau membuka nama-nama tersebut ke publik karena proses penjajakan masih berlangsung.
Namun, dengan munculnya laporan terbaru ini, bukan tidak mungkin Hallgrímsson menjadi salah satu nama yang masuk dalam daftar pendek PSSI. Nama Hallgrímsson sendiri memang tidak asing di dunia sepak bola internasional. Pria berusia 58 tahun itu dikenal lewat keberhasilannya membawa timnas Islandia menorehkan sejarah besar dengan lolos ke Piala Dunia 2018, sebuah prestasi luar biasa bagi negara kecil di Eropa Utara tersebut. Kala itu, Islandia tampil mengesankan dan menjadi salah satu kisah inspiratif di kancah sepak bola dunia. Kini, Hallgrímsson sedang menghadapi tantangan besar bersama timnas Irlandia. Di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, tim asuhannya masih kesulitan menunjukkan performa konsisten. Dari 4 laga di grup F, Irlandia baru mengumpulkan 4 poin dan duduk di posisi ketiga klasemen sementara. Evan Ferguson dan kolega tertinggal 6 poin dari Portugal yang memuncaki grup serta 1 poin di bawah Hungaria. Posisi tersebut membuat peluang Irlandia untuk lolos semakin berat dan otomatis menimbulkan tekanan besar terhadap sang pelatih. Menariknya, Hallgrímsson juga bukan sosok asing bagi sepak bola Asia. Ia pernah melatih klub asal Qatar, Al Arabi selama 3 musim, tepatnya pada periode 2018 hingga 2021. Pengalaman itu menjadi nilai tambah yang membuatnya dipandang cocok untuk menangani tim seperti Indonesia yang tengah berusaha menyeimbangkan antara gaya permainan Eropa dan karakter khas sepak bola Asia. Jika rumor ini benar, langkah PSSI bisa dibilang cukup berani dan visioner. Hallgrímsson adalah sosok yang dikenal cerdas secara taktik, berpengalaman membangun tim dari nol, dan memiliki rekam jejak membawa tim non-unggulan tampil kompetitif di ajang internasional. Kini, publik Indonesia tentu dibuat penasaran, apakah PSSI benar-benar akan mendekati pelatih berlisensi UEFA Pro itu? Ataukah ini hanya sekadar kabar spekulatif dari media asing? Yang jelas, nama Heimir Hallgrímsson menambah panjang daftar pelatih top yang dikaitkan dengan kursi panas timnas Indonesia. Perjalanan penuh warna timnas U17 Indonesia di ajang Piala Dunia U17 2025 akhirnya resmi berakhir. Meski langkah Garuda Muda harus terhenti di fase grup, perjuangan mereka meninggalkan kesan mendalam dan kebanggaan tersendiri bagi pecinta sepak bola tanah air. Turnamen yang digelar di Qatar itu menempatkan timnas U17 Indonesia di grup H bersama tim-tim kuat seperti Brasil, Honduras, dan Zambia. Di bawah asuhan pelatih Nova Arianto, para pemain muda Indonesia berjuang habis-habisan untuk menunjukkan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi sepak bola usia muda dunia. Dalam 3 pertandingan yang dilakoni, Indonesia meraih 1 kemenangan penting dan menelan 2 kekalahan. Rinciannya, pada laga perdana, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Zambia dengan skor 1-3 pada 4 November 2025. Kemudian, mereka menghadapi raksasa Amerika Selatan, Brasil, dan kalah 0-4 pada 7 November 2025. Namun semangat pantang menyerah mereka akhirnya membuahkan hasil manis di laga terakhir ketika Indonesia berhasil menumbangkan Honduras dengan skor 2-1 pada 10 November 2025. Hasil tersebut membuat tim asuhan Nova Arianto mengoleksi 3 poin dan finish di posisi ketiga grup H. Meskipun belum cukup untuk mengantarkan mereka ke babak 32 besar, pencapaian ini tetap menjadi catatan bersejarah. Sebab untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas U17 Indonesia berhasil mencatat kemenangan di ajang Piala Dunia U17. Tak hanya hasil di lapangan yang menarik perhatian, performa individu dan kolektif para pemain Garuda Muda juga layak diapresiasi. Berdasarkan data dari akun statistik sepak bola Garuda.stats, timnas U17 Indonesia tercatat melakukan 13 tembakan tepat sasaran dari total 37 upaya yang mengancam gawang lawan selama 3 laga. Dari serangkaian usaha tersebut, 3 diantaranya berhasil berbuah gol.
Lebih rinci lagi, skuad Garuda Asia mendapatkan 48 kali peluang tendangan bebas dalam 3 pertandingan. Sebuah angka yang menunjukkan betapa aktifnya mereka menyerang dan berduel di lapangan. Selain itu, Indonesia juga mengoleksi 14 tendangan sudut, 6 kali terjebak offside, serta mencatat 30 pelanggaran sepanjang turnamen. Dalam hal kedisiplinan, performa mereka cukup baik dengan hanya menerima 7 kartu kuning tanpa satu pun kartu merah. Melihat perjuangan mereka di turnamen dunia ini, satu hal yang pasti, generasi muda sepak bola Indonesia telah menunjukkan potensi besar. Dari cara mereka bertarung, bermain penuh determinasi, hingga mencatat kemenangan bersejarah, semua menjadi bukti bahwa masa depan sepak bola Indonesia semakin cerah. Kini, tugas kita sebagai pecinta sepak bola nasional adalah terus memberikan dukungan dan semangat agar pemain-pemain muda ini terus berkembang. Bagaimana pendapat kamu tentang perjuangan Garuda Muda di Piala Dunia U17 2025 ini? Apakah kamu juga merasa optimistis melihat perkembangan sepak bola usia muda Indonesia yang semakin menjanjikan? Tim nasional Timnas Indonesia U22 tengah bersiap menghadapi 2 laga uji coba penting melawan Timnas Mali U22 dalam agenda FIFA Matchday November 2025. 2 pertandingan ini bukan sekadar laga pemanasan biasa, tetapi menjadi bagian vital dari proses persiapan menuju SEA Games 2025 mendatang. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, pun membeberkan alasan dibalik pemilihan Mali sebagai lawan tanding, sekaligus menegaskan betapa pentingnya duel ini bagi perkembangan Garuda Muda. Menurut Sumarji, PSSI menghadapi tantangan cukup besar untuk mencari lawan uji coba dari kawasan Asia Tenggara. Sebab, sebagian besar negara di kawasan tersebut merupakan calon lawan Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Untuk menjaga strategi dan taktik tetap tertutup, PSSI pun memilih tim dari luar kawasan yang memiliki karakter permainan berbeda. Awalnya, 2 negara telah disiapkan untuk menjadi lawan uji coba, Mali dan Bahrain. Namun rencana itu harus berubah setelah Bahrain mengundurkan diri lantaran akan mengikuti turnamen di Kirgistan. Maka kemarin saya diskusi dengan Coach Indra. Tadinya tuh ada 2, 1 Mali, kedua Bahrain. Nah, dari 2 negara ini Bahrain mengundurkan diri, ujar Sumarji. Dengan demikian, Timnas Indonesia U22 hanya akan menghadapi Mali dalam 2 laga uji coba. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, yang selama ini dikenal sebagai salah satu kandang angker bagi skuad Merah Putih. Sebagai bentuk keseriusan, skuad Garuda Muda telah menjalani pemusatan latihan TC di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Sebanyak 33 pemain dipanggil untuk mengikuti latihan intensif ini. Menariknya, Ketua BTN Sumarji sendiri turut hadir di lapangan untuk memberikan motivasi langsung kepada para pemain muda Indonesia. Ia menegaskan bahwa mengenakan seragam timnas adalah kehormatan besar sekaligus tanggung jawab yang tidak bisa dianggap enteng. Kesempatan yang ada saat sekarang ini, siapapun kalian, ketika negara memanggilmu, maka yang harus kamu lakukan adalah berbuat yang terbaik dan berikan semua untuk negara ini, tegas Sumarji dengan nada penuh semangat. Sumarji juga mengingatkan bahwa perjuangan menuju SEA Games 2025 di Thailand bukan hanya sekadar mempertahankan medali emas yang diraih pada edisi sebelumnya. Tahun ini, kata dia, emas SEA Games memiliki makna lebih dalam bagi rakyat Indonesia. Setelah kegagalan timnas senior lolos ke Piala Dunia 2026, keberhasilan Garuda Muda menjadi harapan baru yang bisa membangkitkan kembali semangat nasional. Harapan, keinginan masyarakat 280 juta orang. Kita baru saja gagal lolos ke Piala Dunia dan obat satu-satunya, sekali lagi, obat satu-satunya, kita harus bisa mempertahankan emas SEA Games 2026, pungkasnya dengan nada tegas. 2 laga uji coba kontra Mali U22 ini jelas akan menjadi tolak ukur penting bagi pelatih Indra Syafri dalam mematangkan strategi dan komposisi tim. Bagaimana tidak,
Mali dikenal sebagai salah satu negara Afrika dengan pemain muda bertalenta, fisik kuat, dan permainan cepat. Karakter yang bisa memberikan pelajaran berharga bagi para pemain Indonesia sebelum terjun ke kompetisi sesungguhnya di Thailand. Nah, bagaimana menurut kamu Sobat Garuda? Apakah laga melawan Mali ini bisa menjadi pemanasan ideal untuk mempertahankan emas SEA Games? Dan siapa pemain muda yang paling kamu nantikan bersinar di 2 laga uji coba ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung terus perjuangan Garuda Muda.